Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. First of all, let's thank to Allah that in this morning we can meet together again in this English classroom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk yang beragama Islam dengan membaca basmalah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar masih tentang KD 3.1, namun dengan materi yang baru. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang showing appreciation atau menghargai kinerja, sekarang kita akan belajar materi asking for and giving opinion, atau dalam bahasa Indonesia meminta dan memberi pendapat. Tentu saja ungkapan ini sudah sering anak-anak gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun bedanya adalah kalau biasanya anak-anak menggunakannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya, bagaimana menggunakan ungkapan meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu, yang pertama, menerapkan ungkapan meminta dan memberi pendapat dengan berdasarkan struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks tulis sederhana menggunakan ungkapan meminta dan memberi pendapat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Anak-anak, hal yang penting yang juga harus anak-anak ketahui adalah tentang kegiatan pembelajaran, yaitu adalah kegiatan yang harus anak-anak lakukan selama proses belajar mengajar ini. Yang pertama adalah mengamati dan menulis ungkapan meminta dan memberi pendapat yang nanti akan ditampilkan di video ini. Yang kedua adalah menonton video tentang contoh penggunaan ungkapan meminta dan memberi pendapat. Yang ketiga adalah membuat dialog menggunakan ungkapan yang sudah dipelajari berdasarkan gambar. Dan yang terakhir adalah seperti biasa, anak-anak harus mengerjakan post test lewat Google Form yang nanti linknya akan dibagikan. Anak-anak, untuk lebih memperjelas tentang penggunaan ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat, silakan anak-anak simak video berikut ini, perhatikan dengan seksama dan perhatikan juga pada ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat serta bagaimana intonasi dan ucapannya. Silakan anak-anak simak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bahasa Inggris bersama saya Erik Nurdiansyah. Hari ini kita akan belajar ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi pendapat. Ungkapan-ungkapan ini akan sangat bermanfaat dalam percakapan bahasa Inggris sederhana sehari-hari. Jadi selamat mengikuti video ini. Untuk meminta pendapat,
kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. What do you think of blah blah blah? What is your opinion about blah blah blah? Do you think that blah blah blah? Sedangkan untuk memberi pendapat, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. I think blah blah blah. In my opinion, blah blah blah. I guess blah blah blah. Sekarang kita coba menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut dalam percakapan sederhana. Contoh yang pertama, si pria menanyakan pendapat tentang sepak bola. What do you think of football? Kemudian si wanita memberi pendapat, I think football is not interesting. Contoh yang kedua, kita akan menggunakan ungkapan What is your opinion about Superman movie? Kemudian si wanita memberi pendapat dengan menggunakan ungkapan In my opinion, Superman movie is very good. Contoh yang ketiga, si pria menanyakan pendapat tentang pentingnya laptop untuk siswa. Dia meminta pendapat menggunakan Do you think that every student should have a laptop? Kemudian si wanita memberi pendapat dengan ungkapan I guess students should have laptop. Tapi kemudian si pria menyanggah pendapat si wanita, I don't think so. I think laptop is not important for students. Demikian beberapa ungkapan untuk meminta dan memberi pendapat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas bahasa Inggris yang akan datang. Anak-anak, setelah menonton video tadi, saya yakin anak-anak semakin paham tentang penggunaan ungkapan meminta dan memberi pendapat. Dan selain itu anak-anak juga bisa mempelajari ungkapan ini pada buku paket kalian, yaitu pada halaman 9 sampai 12. Silakan anak-anak baca sendiri ya. Nah, anak-anak, sekarang saatnya anak-anak untuk mempraktikkan atau menerapkan ungkapan-ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat atau responnya tadi sesuai dengan situasi yang diberikan. Nah, tugas anak-anak nanti adalah membuat dialog tentang meminta dan memberi pendapat dengan gambar yang bisa anak-anak pilih. Jadi nanti akan diberikan beberapa gambar, silakan anak memilih salah satu gambar yang kalian sukai, kemudian membuat dialog. Nah, ini berikut akan saya berikan contohnya.
Ini kita lihat ada gambar nasi goreng gitu ya. Nah, terus kita lihat di situ ada dialog. Dialog ini harus ada ungkapan meminta dan memberi pendapat. Nah, kita lihat contohnya. Itu percakapan antara Susi dan Vivi. Nanti kalian bisa membuat nama yang sesuai kalian suka. Misalnya nama kalian, nama anak-anak sendiri dengan nama salah satu temanmu. Ya. What do you think of this fried rice? Artinya, bagaimana pendapatmu tentang nasi goreng ini? Kemudian Vivi menjawab, in my opinion it is very delicious. Menurutku nasi goreng itu sangat enak. Kemudian Susi bertanya lagi, do you think that I made it? Apakah menurutmu aku yang membuatnya? Vivi menjawab, I don't think so. I guess your mother made it. Menurutku tidak. Aku menebak ibumu yang membuatnya. Ya, you are right. Ya, kamu benar. I think your mother is a good cook. Menurutku, ibumu adalah tukang masak yang baik. I think so. Nah, ini kalian perhatikan pada ungkapan-ungkapan yang bercetak tebal. Ini adalah ungkapan meminta pendapat dan responnya yang sudah anak-anak pelajari tadi. Jadi nanti dalam membuat dialog juga harus ada ungkapan-ungkapan meminta dan memberi pendapat. Silakan dibuka catatannya lagi. Kemudian kalian membuat sebuah dialog nanti berdasarkan gambar yang kamu suka. Ya. Selamat mencoba. I hope that you can make a good dialogue, and it means that you have understood my explanation today. Ya. Have a nice try. Selamat mencoba. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup dan nanti kalian akan mengerjakan soal latihan pada Google Form dengan link yang nanti akan dibagikan. Kita membuat kesimpulan bersama-sama. Jadi pada kesempatan kali ini tadi kita belajar tentang meminta pendapat dan memberi pendapat atau responnya. Untuk meminta pendapat ada ungkapan, what do you think of? What's your opinion about? How do you feel about? Yang artinya bagaimana pendapatmu. Kemudian responnya adalah I think, in my opinion, according to me, from my point of view. Yang artinya menurutku. Kemudian yang kedua ada meminta pendapat menggunakan do you think that? Yang artinya apakah menurutmu? Nah, ini responnya ada dua. Kalau setuju maka responnya adalah I think so atau yes I think so. Kalau tidak setuju maka responnya no I don't think so. I think so artinya menurutku demikian. I don't think so artinya menurutku tidak demikian. Dan yang terakhir ada kata what about having tadi ya, atau what about cleaning, what about going dan lain sebagainya yang artinya bagaimana kalau kita. Yang responnya adalah kalau setuju anak-anak bisa bilang that's a good idea, that's great dan lain sebagainya. Dan kalau tidak setuju anak-anak bisa bilang that's not a good idea, I don't think it is a good idea dan lain sebagainya. Nah, demikian anak-anak pertemuan kali pada kesempatan ini. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa setelah ini anak-anak mengerjakan latihan berupa uraian pada link yang akan dibagikan. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.